Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endra Putra Kelana dengan NIM 2411050 dari kelas IFB 2J. Kali ini akan mengerjakan tugas remedial Prawas sesi 2. Kali saya akan menjelaskan tentang soal dari Prawasnya. Pertama, saya adalah seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat video tutorial untuk mendistribusikan koneksi internet yang ada di rumah saya ke dua komputer dengan menerapkan pengalaman statis dan dinamis. Dan ketentuan sebagai berikut. Ether 1 difungsikan sebagai jalur terkoneksi dengan modem internet. Yang kedua, Ether 2 terkoneksi dengan PCA, config IP address, NIM sama dengan /27. Berarti kita akan menggunakan subnet dengan dengan akhiran 224. Lalu Ether 3 terkoneksi dengan PCB, config IP address, NIM /26, berarti subnet adalah 192 yang bisa sebagai DHCP server dengan batasan hanya 5 komputer. Lalu IP address modem internet adalah 192.168.1.1/29. Jika NIM termasuk IP network, maka akhirnya ditambah 1, jika broadcast dikurangi 1. Dan wajib diberi komentar pada config router. Karena NIM saya tidak pernah nabrak, maka saya menggunakan NIM saya saja, tanpa diubah sama sekali. Lalu NIM sebagai IP address, dua angka tidak boleh dipisah. Oke, kita akan langsung masuk pada topologinya. Topologi seperti ini. Saya lihat IP server di sini adalah 192.168.1.1/29. Dengan gateway-nya pada Ether 1 di mikrotik, yaitu 192.168.1.2/29. Lalu, pada Ether 2, kita bikin gateway-nya menjadi 24.11.0.50/127. Karena NIM saya adalah 24.11.0.50. Lalu pada Ether 3-nya gateway-nya adalah 22.41.10.50/26. Lalu pada PCB, pada PCA maksud saya, kita bikin IP-nya adalah 24.11.0.51/27 dengan subnet 255.255.255.224. Gateway-nya adalah 24.11.24.11.0.50/27 seperti yang ada di Ether 2 di mikrotik. Lalu DNS adalah 192.168.1.1 seperti IP server. Lalu pada PCB, kita bikin IP-nya menjadi 2.41.10.51/26 dengan subnet 255.255.255.192 dengan gateway IP 242.41.10.50/26. Lalu pada DNS kita seperti tadi kita bikin menjadi IP server yaitu 192.168.1.1. Lalu karena disuruh buat DHCP server dengan batas 5 user, maka saya akan mengubah DHCP server menjadi DHCP server dengan pool dari NIM dari IP 2.41.10.51 sampai dengan 2.41.10.55 karena disuruh menggunakan 5 user. Jadi kita akan masuk pada SOP soal. Untuk pertama kita buat gambar topologi sesuai ketentuan seperti tadi saya jelaskan dan buat. Lalu konfigurasi router mikrotik melalui MAC address di Winbox. Nanti kita akan masuk Winbox-nya. Lalu beri nama entity router mikrotik sesuai ketentuan yaitu NIM saya itu 24.11.050. Lalu beri nama tiap interface sesuai dengan topologi yaitu PCA, PCB, dan gateway server. Lalu konfigurasi IP address tiap interface pada router. Seperti yang saya lakukan tadi pada Ether 1-nya, Ether 2-nya, Ether 3-nya. Kita buat sesuai NIM dan juga server. Lalu jika ada konfigurasi menggunakan server DHCP, baca ketentuannya. Dikarenakan saya tadi disuruh menggunakan DHCP server pada PCB, kita akan membuat DHCP server pada PCB-nya dengan ketentuan tadi seperti tadi, yaitu dengan batas user 5 orang dengan pool 2.41.0.2.41.10.51 sampai dengan 2.41.10.55. Lalu kita akan konfigurasi DNS menggunakan IP server yang itu tadi 192.168.1.1. Lalu konfigurasi firewall-nya sebagai transparent proxy. Lalu kita tes komunikasi ping ke server internet 888 dan juga kasih google.co.id. Bila sudah oke, kita akan config address config IP address di control panelnya via PC. Dari control panel seperti ketentuan tadi di topologinya. Lalu kita akan tes komunikasi ping ke gateway tiap PC dan juga browsing ke situs yang telah ditentukan seperti Tokopedia, Shopee, HTTP dan RCTI juga. Oke. Setelah itu kita akan masuk saja ke cara konfigurasi mikrotiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita langsung saja masuk pada cara mengkonfigurasi mikrotik pertama. Karena di sini kita akan menggunakan dua mikrotik karena IP router saya adalah 192.168.168. Maka kan agar sesuai soal, saya harus mengubahnya menjadi 192.168.1.1/29 pada mikrotik keduanya. Caranya adalah, pertama kita masuk pada menu IP, ada address. Lalu tambahkan seperti ini pada router WiFi-nya, router Ether satunya yang akan terhubung langsung pada router WiFi, itu 192.168.1.0.5/124. Karena kan gateway routernya adalah 28, maka saya ini di sini menggunakan 35 agar tidak menabrak. Setelah itu kita akan langsung masuk pada tambahkan di Ether 2-nya IP yang sesuai soal, yaitu 192.168.1.1/29 pada Ether 2-nya yang menuju pada mikrotik kedua yang akan menghubungkan PCA dan PCB. Setelah ini, kita bisa langsung masuk pada menu IP, routes, lalu tambahkan gateway-nya, itu gateway IP routernya itu 192.168.1.1/29.28. Lalu pada kita apply di sini, lalu kita masuk pada IP, DNS. Lalu tambahkan IP router juga di sini yaitu 192.168.1.0.9.28. Dan jangan lupa untuk dicentang kalau remote request-nya ya. Setelah itu, kita bisa langsung masuk pada menu IP, firewall, dan pada menu NAT. Jangan lupa untuk klik tab plus lalu tambahkan seperti ini. Pada menu general, pastikan out interface adalah Ether 1 yang terhubung pada router WiFi langsung dan action adalah masquerade. Setelah itu kita bisa langsung masuk pada uji coba di menu terminalnya. Kita akan coba ping google.id. Di sini ping Google juga berhasil ya. Halangan kita akan coba ping ke 888. Di sini ping ke 888 berhasil juga, tidak ada kendala. Lalu kita akan coba ping ke gateway server, gateway yang akan menjadi soal. Sorry. Oke, di sini juga ping ke Ether 2-nya berhasil ya, yang akan menjadi soal nanti. Lalu kita akan coba ping ke router.
Terus juga ping routernya berhasil tanpa kendala. Oke, selain itu bisa langsung masuk pada cara konfigurasi mikrotik keduanya yang akan menghubungkan PCI dan PCB. Semuanya kalau udah berlaku, kita akan langsung saja masuk pada cara konfigurasi mikrotik keduanya. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke IP, lalu menu address. Kita tambahkan address seperti ini. Pada address 1 kita tambahkan 192.168.1.29. Karena 192.168.1.1 adalah IP server, maka saya menggunakan titik 2 agar tidak bertabrakan dengan server. Lalu kita tambahkan IP sesuai NIM pada PCA dan PCB, yaitu pada PCA kita tambahkan 24.11.050, karena NIM saya adalah 24.11.050, maka saya tambahkan 24.11.0.0/7. Kalau kita masuk pada menu ini, kita masuk pada PCB-nya, eta 3-nya itu 2.41.10.50/26. Setelah itu, kita bisa langsung masuk pada menu IP, lalu ke menu routes, kita klik plus, lalu tambahkan seperti IP soal pada gateway-nya 192.168.1. Lalu kita tambahkan pada menu DNS-nya, IP, DNS. Lalu kita tambahkan IP server di sini, IP soal yaitu 192.168.1.1. Dan jangan lupa untuk allow remote request-nya. Setelah itu, kita bisa langsung masuk pada menu firewall, pada menu NAT, pada menu general yang kita pastikan out interface adalah Ether 1 sebagai gateway. Lalu action jangan lupa diubah menjadi mask. Setelah itu, karena kita diminta untuk mengubah kita diminta untuk menambahkan DHCP server pada PCB-nya atau Ether 3-nya dengan batas maksimum 5 user, maka kita akan masuk pada IP DHCP server. Kita masuk pada DHCP setup. Kita pastikan itu ada PCB. Next saja sampai seperti ini. Kita klik ini, kita kurangin, lalu kita pastikan di sini adalah 51 sampai 55 karena kita hanya membutuhkan 5 user. Klik plus maka setelah selesai, kita bisa langsung masuk pada menu terminal. Untuk tes langsung ping ke google.id. Di sini ping pada Google masuk ya. Kita akan coba ping pada 888. Di sini juga pingnya masuk tanpa kendala. Lalu kita akan coba ping pada IP server. Di sini masuk ya IP servernya. Kita akan coba pada ping gateway-nya. Jadi, ini masuk ya. Kita akan coba ping pada IP gateway PCA. Di sini masuk ya IP gateway PCA-nya. Kita akan masuk pada ping ke gateway PCB. Di sini juga masuk ya ping gateway PCB-nya. Setelah itu kita bisa langsung masuk pada menu control panel pada PC kita masing-masing. Ini. Dan ubah IP address seperti ini. Pada IP address kita tambahkan 24.11.051. Karena gitu yang 50, maka saya menggunakan 51 agar tidak menabrak. Lalu, pada sumber data kita tambahkan 255.255.255/titik/2224. Karena kita menggunakan /27 atau prefix 27. Di NS kita pastikan masukkan IP server 92.168.1.1. Setelah itu, kita bisa langsung masuk pada CMD untuk coba ping ke Google. Di sini pingnya masuk ya. Lalu kita akan coba ping ke IP server. Di sini IP server juga masuk ya tanpa kendala. Kita akan coba ping ke gateway server. Di sini juga gateway server masuk. Kita akan coba ping ke gateway PCA. Oke, di sini gateway masuk. Kita akan coba ping ke gateway PCB. Di sini gateway PCB juga masuk. Lalu kita sebut ukuran kita masing-masing. Kita buka pada PCA. Kita akan coba tes masuk pada website FCTI. TV. Di sini kita langsung masuk pada dalam FCTI tanpa kendala. Kita akan coba masuk ke FCTV. Di sini kita bisa masuk pada menu status tanpa kendala, bisa masuk dengan lancar, semuanya cloud. Lalu kita langsung masuk pada Tokopedia. Di sini juga kita bisa masuk ke Tokopedia dengan lancar tanpa kendala. Lalu kita akan coba masuk pada Shopee. Oke, di sini juga bisa masuk ke Shopee dengan lancar tanpa kendala. Dengan begitu sekian dia dengan konfigurasi di PCA. Kita akan langsung masuk pada konfigurasi di PCB. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada cara konfigurasi di PCB-nya. Kita akan langsung masuk pada control panel. Kita di sini mempunyai dua opsi. Pertama kita menggunakan statis. Jadi kita bikin seperti ini. Kita tambahkan 2.41.10.51 sebagai bit address-nya 9.25.255.255.192 karena menggunakan /26 atau prefix 26. Lalu pada gateway-nya kita tambahkan 241.10.50. Lalu pada DNS kita tambahkan seperti biasa, itu IP soal yaitu 192.168.1.1. Setelah itu kita juga bisa menggunakan IP DHCP seperti ini. Kita masuk pada menu ini. Lalu kita obtain otomatis seperti ini. Makanya juga akan connect. Nah, ini masuk connect juga seperti tadi. Atau kita bisa menggunakan IP seperti tadi. Setelah itu kita bisa langsung saja, karena tadi kita menggunakan DHCP server. Setelah itu kita bisa langsung saja masuk pada menu Google. Kita akan coba membuka RCTI.TV seperti ini. Di sini kita bisa masuk pada RCTI tanpa halangan. Kita langsung coba buka pada SCTV. Ada juga SCTV tanpa halangan ya. Lalu kita akan coba untuk buka Tokopedia. Sehingga Tokopedia kita bisa buka dengan lancar. Sudah.
coding dulu. Nah, untuk copy list bisa lancar, kita akan coba buka Shopee. Langsung buka Shopee dulu. Di sini juga kita bisa masuk pada Shopee dengan lancar tanpa kendala ya. Seperti ini, kita bisa masuk pada loading page-nya. Oke, sekian dari saya. Kita akan coba langsung ping. Saya lupa untuk coba ping ke CMD-nya. Kita coba ping ke 192.168. Kita coba ping ke server, kita berhasil ya, tapi servernya kita berhasil. Dan kita akan coba ping ke gateway PC 1, PC A. Gateway yang masuk ya. Kita 4.11.150. Kita coba ping ke gateway pertamanya, gateway PCB-nya. Setelah itu, kita bisa coba ping ke google.id. Jadi kita bisa masuk dengan lancar tanpa kendala. Setelah itu, kita bisa langsung masuk pada ping ke routernya. Oke, kita bisa langsung ping ke routernya ya. Oke, sekian dari saya. Kiranya segitu saja dari saya. Semuanya udah berhasil. Gateway dan server kita berhasil ping dari CMD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.